Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang analisis karbohidrat. Ya, ini pada bahan pangan ya. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien ya yang selalu ada pada bahan pangan ya. Nah ini kenapa karbohidrat ini penting untuk dipelajari ya karena memang pada semua kebutuhan salah satu kebutuhan makronutrien pada manusia ini adalah karbohidrat ya. Karbohidrat merupakan salah satu jenis dari makanan sebagai penghasil energi. Selain nanti ada lemak dan protein. Nah, sehingga pada semua bahan pangan ini akan ada selalu ditanyakan informasi berapa gram karbohidratnya misalnya atau apa jenis karbohidratnya ya. Nah, ini berhubungan dengan memang kebutuhan dasar dari makanan. Kenapa sih manusia harus makan? Karena untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, karbohidrat dapat dibedakan menjadi golongan monosakarida, disakarida, dan polisakarida ya. Nah, ini contoh-contohnya dan nanti akan ada variannya masing-masing. Nah, untuk makanan atau bahan pangan, analisis karbohidrat yang bisa biasanya dilakukan, bisa misalnya analisis gula reduksi, golongan-golongan dari monosakaridanya, jenis-jenis dari polisakarida maupun total karbohidrat. Nah, jadi tujuan analisis di sini salah salah satunya yang memang ada pada bahan pangan adalah mengetahui jenis dan kadar dari karbohidrat. Ya. Nah, ini kelompok monosakarida, saya kira Anda sudah mendapatkan ya teori ini di biokimia ya. Ini hubungannya dengan jenis-jenisnya. Apa sih tujuan penentuan monosakarida ini berhubungan dengan ya kebutuhan karena kalau monosakarida merupakan jenis dari karbohidrat yang paling sederhana sehingga akan paling cepat menghasilkan energi. Nah, pada kebutuhan tertentu misalnya jumlah karbohidratnya sama, orang akan memilih mana? Kalau ingin cepat mendapatkan karbohidrat ya dicari yang monosakaridanya dia besar. Ya, tapi sebaliknya yang menghindari monosakarida menghindari banyaknya gula ya atau glukosa di dalam tubuh justru akan menghindari, dicari yang rendah. Ya, karena kita memang tujuannya mencari yang diproses dulu untuk menghasilkan gula darah dan energi. Nah, jadi di sini beberapa produk pangan itu mencantumkan monosakaridanya, jadi nggak hanya total karbohidrat, total kalori, tapi juga ada informasinya terkait dengan kebutuhannya tadi ya. Nah, kemudian oligo dan poli ya. Jadi kalau oligo ini yang ini ya gugus glukosanya ini dari 2 sampai dengan 10, sedangkan poli ini berarti ini banyak ya. Yang kita kenal banyak di pangan untuk oligo adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ini juga kenapa sih ditentukan ini bisa dihubungkan juga dengan sumber energi, bisa juga dengan eh, ini kebutuhan apa namanya ya. Jadi ada beberapa orang yang alergi, intoleran. Nah, jadi emang ada yang menilai, oh saya menghindari laktosa, ya karena laktosa misalnya menyebabkan dia intoleran, mudah diare misalnya dan sebagainya. Jadi justru dihindari sehingga beberapa produk itu juga mencantumkan kadar ini laktosanya atau rendah laktosa ya. Kemudian polisakarida ini jumlahnya juga sangat bervariasi ya. Ini beberapa contoh misalnya ada galaktan, manan, fruktosan, kemudian glukosan ya. Ini termasuk juga dalam glukosan adalah selulose, dextrin, glikogen, dan starch. Ya, ini hubungannya nanti. Kenapa ada informasi-informasi demikian? Tujuan untuk fungsinya. Jadi ada yang membutuhkan memang yang tinggi selulosa dan juga tinggi pati dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah strukturnya nanti bisa dipelajari ya. Ini glukosa, galaktosa, kalau dia adalah disakarida ada sukrosa, ada maltosa begitu. Kalau dia lebih panjang lagi maka juga akan semakin panjang ya. Nah, kalau untuk polisakarida memang berat molekulnya itu rings karena polisakarida ini tersusun atas ribuan monomer dari glukosa ya dari monosakaridanya ya. Nanti akan ada beberapa susunan misalnya dia punya rantai percabangan yang tertentu. Nah, akibat dari
letak percabangannya, kemudian panjang rantainya, ini kemudian berpengaruh pada sifat fisik maupun ya sifat fisikanya, ya. Ini jenis salah satu jenis tadi juga sudah ada pati atau starch, ya, ada dextrin dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kita pelajari sifat-sifatnya terlebih dahulu. Jadi kelarutan dari karbohidrat ini sukar larut pada pelarut-pelarut yang nonpolar, ya. Di pelarut polar juga ada kelarutannya, nanti ada tingkat kelarutan tersendiri. Kemudian pada monosakarida dan disakarida khasnya adalah punya rasa manis. Ya. Gugus panjang karbohidrat dapat menjadi gugus pendek ataupun sebaliknya dengan pemecahan enzim atau dengan pemecahan kimiawi. Jadi kalau ada proses hidrolisis itu kalau di dalam tubuh berarti kita menggunakan enzim, namun juga kita bisa menggunakan bahan kimia. Ya, karena nanti pada saat analisis kenapa kita menggunakan misalnya asam, tujuannya adalah untuk menghidrolisis. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan analisis, ya? Kalau sampelnya itu mudah larut air, contohnya adalah sampel-sampel madu misalnya, ya, atau cairan buah begitu yang memang kaya dengan glukosa atau dengan ini dia dengan zat-zat mono maupun disakarida, maka ini tidak banyak tantangannya, ya. Jadi cukup kemudian dilarutkan, disaring, mungkin sudah siap dianalisis. Namun jika sampelnya itu merupakan sampel yang tidak mudah larut, karena pada sampel pangan itu kan tidak hanya terdiri dari karbohidrat, pasti ada senyawa-senyawa lain yang kelarutannya ini juga tidak mudah, maka perlu adanya proses preparasi. Jadi tujuan preparasi secara umum adalah menyiapkan suatu sampel sampai dia siap dianalisis. Nah, persiapannya ini tidak hanya satu tahap. Kalau sederhana mungkin hanya butuh satu tahap, dilarutkan, disaring, selesai. Namun kalau sampelnya dia eh, kompleks, ya, dalam hal ini kompleks itu artinya senyawanya bermacam-macam, maka membutuhkan preparasi beberapa tahap. Ya. Kenapa sih harus dipisahkan atau harus dipreparasi supaya menghasilkan eh, hasil analisis ini yang valid, ya, yang akurat. Karena kalau misalnya sampel tadi ini masih crude, itu akan menyebabkan hasil analisisnya tidak valid, ya, tidak sesuai. Nah, pada penentuan karbohidrat, nah kita akan menyingkirkan senyawa-senyawa yang berpotensi mengganggu. Misalnya di sini lemak, protein, kemudian senyawa-senyawa lain yang memang dia menyebabkan penentuan mengganggu analisisnya, ya, analisis dari karbohidratnya. Nah, beberapa teknik preparasi misalnya lemak, ya. Kalau sampelnya ini kaya dengan lemak, kemudian ada warnanya juga. Satu, yang pertama kita bisa mengekstrak terlebih dahulu senyawa-senyawa golongan lemak yang sifatnya dia nonpolar dengan cara diekstrak dengan pelarut yang nonpolar, misalnya menggunakan ether. Bisa dietil ether, bisa petroleum ether. Nah, nanti bagian karena karbohidrat ini tidak larut pada pelarut yang nonpolar, golongan lemak dan golongan senyawa lain, misalnya klorofil, ya, ini Pak, kalau pada sampel-sampel daun-daun begitu, ya, ini akan terekstrak ke dalam pelarut nonpolar. Nah, sehingga residunya tadi yang bisa kita uji lebih lanjut, ya. Nah, residu dari hasil ekstraksi tersebut kemudian bisa kita larutkan, bisa dengan pelarut yang berbasis air, bisa nanti dengan asam juga bisa, asamnya nanti bisa kita kategorikan berapa asam yang encer ataupun asam yang dia lebih pekat. Tujuannya adalah untuk melarutkan karbohidrat. Nah, tadi golongan yang rantainya kecil seperti mono dan oligosakarida ini dapat larut dalam pelarut air saja dengan sempurna. Sedangkan yang polisakarida tidak bisa. Nanti harus ada proses lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana jika sampelnya keruh? Ya, sampel-sampel yang kalau dilarutkan ternyata dia keruh, kemungkinan dia mengandung protein. Ini kan mengganggu juga, dia larut dalam air. Tapi kalau larutannya keruh mau kita titrasi, kita uji spektrofotometrik, ini akan mengganggu. Nah, maka senyawa-senyawa yang kita duga itu protein,
artinya menyebabkan kekeruhan, ini harus kita hilangkan. Nah, caranya adalah dengan cara diendapkan. Ya, jadi golongan-golongan protein, asam amino itu bisa diendapkan dengan logam berat, misalnya dengan PBA stat. Ya, nanti larutan keruh tadi kita berikan PBA stat, maka akan ada bagian yang mengendap. Nah, kemudian kita diamkan, endapannya kita saring, filtratnya bisa kita lakukan analisis karbohidrat. Ya. Kemudian selain PBA stat bisa juga ALOH 3 kali, campuran dari BaOH 2 kali dan ZnSO4 untuk mengendapkan protein susu atau kasein, bisa menggunakan trikloroastat untuk mengendapkan protein, kemudian bisa juga menghilangkan poliamin dengan menggunakan poliamina dan gelatin. Nah, memang kenapa sih protein ini bisa diendapkan? Karena protein ini akan bisa terdenaturasi, satu oleh logam berat, dua bisa juga dengan asam. Nah, di sini tujuannya bagaimana memisahkan protein tapi mempertahankan senyawa target. Target kita adalah karbohidrat. Nah, kemudian oke, kita sudah selesai nih preparasi. Sambelnya udah jernih, ya. Sudah terpisah dari zat-zat yang mengganggu analisis, baru kita lakukan uji. Nah, biasanya dilakukan uji kualitatif. Ya, meskipun sebenarnya uji kualitatif ini uji yang umum ya, kita sebenarnya sudah tahu nih pasti ada karbohidratnya, tapi tetap biasanya dilakukan untuk mengetahui jenisnya. Nanti kita meskipun bukan data yang utama, tapi ini perlu dilakukan sebagai data sekunder memberikan data ya. Nah, jadi ini reaksi-reaksi kualitatifnya untuk mengenali adanya karbohidrat, ya, karena ini prosedur yang sebelum kuantitatif ya dilakukan kualitatif. Contohnya reaksi Molis, kemudian reaksi Benedict, reaksi Barfoot, Fehling. Nah, ini ya, ini sudah dikenalkan di biokimia, juga ada praktikumnya, ini kita loading lagi pengetahuannya ya. Nah, ini menggunakan prinsip reaksi-reaksi bisa reaksi redoks ya, kemudian menghasilkan apa? Mungkin bisa membentuk endapan atau membentuk warna yang lain. Nah, ini seringkali reaksi-reaksi ini kan sudah sangat reaksi yang standar sekali ya. Jadi reaksi yang bukan standar ya, jadi reaksi sudah lama dikenali. Nah, jadi kalau suatu saat melakukan entah itu PKL, entah untuk bekerja, ini pasti akan menggunakan reaksi ini. Pilihannya ada reaksi Benedict, Barfoot ataupun Fehling. Nanti bisa dimanfaatkan secara baik untuk uji kualitatif, ini kebetulan masih kualitatif, dan juga kuantitatif. Ya. Jadi prinsipnya sama, yaitu kalau terdapat suatu gugus aldehid pada gula akan mereduksi larutan CuSO4 menghasilkan endapan merah. Endapan merah itu apa? Adalah Cu2O. Ya. Di sini kemudian endapan tadi menunjukkan pada sampel tadi terdapat gula, ya, terdapat senyawa gula. Ini memang masih uji kualitatif ya. Nah, kemudian selain pengenalan adanya gula juga ada reaksi yodiumnya. Jadi kita sampel yang tadi sudah dipreparasi ditambahkan larutan yodin ya. Jadi larutan yodin nanti akan menghasilkan warna amilosa akan menghasilkan warna biru. Amilopektin menghasilkan warna merah violet. Sedangkan glikogen dan dextrin akan menghasilkan warna merah coklat. Nah, ini tadi reaksinya sederhana sekali, hanya ditetesi dengan larutan iodin, namun hasilnya ini bisa direkomendasikan atau memberikan rekomendasi untuk ke pengujian lebih lanjut. Nah, pada pati ini penting, ya, golongan-golongan pati mana amilosanya yang tinggi atau ini banyak dominan amilopektin. Namun bisa jadi bisa juga terdapat dua-duanya. Namanya juga masih uji kualitatif, belum ada pemisahan lebih lanjut ya. Jadi bisa jadi ada tiga-tiganya, tapi yang dominan akan menghasilkan warna yang bisa kita amati ya. Kemudian reaksi Osason ini juga mengenali adanya golongan aldosa dan ketosa ya. Jadi golongan gulanya adalah golongan aldosa ataupun ketosa. Ini tadi sudah ya uji Benedict ya. Kita juga bisa mengamati dengan semi kuantitatif ya, belum bisa menghasilkan kadarnya berapa ppm, namun semakin banyak endapan warna merah artinya golongan-golongan gula reduksinya dia tinggi, baik mono ataupun beberapa jenis disakaridanya ya. Nah, ini cara kerjanya ya, saya kira ini sederhana. Jadi
Tadi sudah kita preparasi, sampelnya ditambahkan larutan benedik, kemudian dipanaskan. Tujuannya apa di sini adalah karena reaksinya kan redoks, memberikan energi supaya cepat, ya. Nah, maka kalau kemudian secara prosedur, karena ini prosedur yang kualitatif, dipanaskan selama 5 menit, kemudian diamati ada tidaknya endapan. Nah, di situ menunjukkan adanya gula. Secara semi kuantitatif juga bisa kita amati banyaknya endapan yang terbentuk. Nah, ini contohnya ya, kalau untuk uji-uji kualitatif, hasil uji benedik ya. Ini yang pertama, tabung reaksi larutan sukrosa, karena pada sukrosa tidak ada gula reduksinya, maka tidak mengubah larutan Cu tadi, tetap Cu SO4. Ya, tapi tetap ada gulanya. Artinya larutan benedik tidak untuk menguji sukrosa. Kemudian ini larutan sampel ya, ada probiotik begitu ya, misalnya Yakult dan sebagainya. Jelas ada susunya dan mungkin juga ada jadi ada laktosana ya, ada juga galaktosa atau ada tambahan-tambahan golongan gula yang lain. Ini susu bubuk. Nah, susu bubuk ini kenapa dia juga ada kemerahannya karena ada laktosanya ya. Ini minuman karbonasi ya, mereknya bermacam-macam ya. Kemudian di sini ada amilum, ternyata pati yang soluble di sini ya, karena jernih. Ini tidak mengubah warna benedik. Nah, ini adalah kontrolnya. Air mineral jelas ya, tidak ada gulanya, jadi dia juga tidak merubah warna ya. Kemudian uji Seliwanov ya, prinsipnya adalah HCl dalam reagen akan mendehidrasi gula menjadi furfural yang nanti akan bereaksi dengan resorsinol membentuk senyawa berwarna merah ceri. Ya, jadi ini juga prosedurnya sederhana, sampel dipipet begitu ya, atau bisa juga dengan gelas ukur ditambahkan larutan Seliwanov, kemudian ditempatkan pada penangas. Ya, ini juga fungsinya memberikan energi biasanya ya, energi supaya reaksinya dia cepat. Kemudian kita amati warna yang terjadi. Ya, ini juga ternyata sampelnya ini sama ya. Nah, ternyata pada sukrosa ini dikenali larutan sukrosa gula pasir ya. Dia merubah menjadi warna merah dan cukup pekat. Ini juga minuman ini berarti dia terdapat golongan sampel karena tadi kan dehidrasi dengan HCl ya. Semuanya baik sukrosa, laktosa, kemudian golongan monosakarida dia bisa menjadi furfural. Namun tidak terjadi pada amilum. HCl tadi tidak cukup kuat untuk menghidrasi atau menghidrolisis dan menghidrasi menjadi furfural. Ini adalah kontrolnya, negatifnya air mineral juga nggak terjadi apa-apa ketika ditambahkan reagen resorsinol. Ya. Nah, kemudian kita ke uji atau analisis kuantitatif ya. Nah, sering-sering dilakukan adalah titrasi ya, Louvre score dan Lane-Einen. Nanti ada juga metode dengan spektrofotometrik ya. Nah, ini kenapa masih sangat layak menggunakan titrasi ini karena kadar gula pada bahan pangan itu cukup tinggi. Ya, jadi kok metodenya jadul ya pakai titrasi karena titrasi ini bekerja pada konsentrasi-konsentrasi yang cukup kasar atau cukup tinggi dan pada bahan pangan ini juga jumlahnya banyak. Nah, kecuali sampelnya memang jumlahnya memang sangat kecil, kita bisa menggunakan metode yang lain ya. Nah, metode Louvre score ya. Jadi ini prinsipnya penentuan karbohidrat dengan Louvre score ini yang ditentukan setelah menghasilkan Cu2O yang mengendap, ya. Kemudian CuO dan larutan yang belum direaksikan dengan gula reduksi, kita lakukan pada titrasi belangko dan sesudahnya direaksikan dengan gula reduksi untuk titrasi sampel. Jadi ada namanya titrasi pada belangko tanpa adanya sampel, ya. Kemudian juga dilakukan titrasi pada sampelnya. Nah, biasanya nanti yang kita lihat sampelnya nanti diletakkan di mana, begitu ya. Nah, ini Louvre score ya. Prinsipnya melakukan atau mereaksikan gula reduksi dengan CuO berlebih. CuO sisa akan membentuk CuSO4 dan asam sulfat. CuSO4 akan bereaksi dengan Ki membentuk iodin. Nah, iodin ini yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator amilum. Nah, sebagai pembanding,
atau bukan pembanding ya, di sini memang sebagai blanknya begitu. Dilakukan titrasi tanpa adanya sampel, sehingga nanti akan ada selisih titran yang digunakan untuk titrasi blanko dan sampel. Nanti itu akan ada, kan beda jumlah titrannya. Nah, itulah yang kemudian setara dengan jumlah gula reduksi. Ya. Nah, ini cara kerjanya, ini salah satu contoh ya. Jadi sampelnya, kita timbang dulu sampelnya, mungkin dia kalau dia padatan dia dihancurkan dulu, kemudian disaring ya. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kita berikan HCl, tujuannya adalah untuk hidrolisis. Kemudian kita netralkan, karena tadi ada penambahan HCl, kita netralkan dengan NaOH sampai dia pH-nya netral atau 7, kemudian kita adjust atau kita tambahkan volumenya sampai volume tertentu. Kalau kita menggunakan labu takar 500, kita tambahkan Aquades sampai di batasan tadi. Ini nggak harus 500 juga sih ya. Bisa menggunakan volume-volume yang misalnya lebih kecil, 250 atau per 100, ini tergantung dari estimasi jumlah dari sampel atau kadar gula pada sampel. Nah, kemudian setelah kita kondisikan, kita tanda bataskan, kita memipet, namanya aliquot ya, kita pipet 10 mili, ini juga bukan harga mati ya, bisa juga 25 mili dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan tadi larutan Slough score, dan kita reaksikan kembali, nanti akan terjadi reaksi tadi ya, yang di depan ya, antara CuO tadi dengan gula. Nah, setelah itu kita lakukan reaksi dengan Revlak, dan ditambahkan dengan Ki, kemudian ada katalis asam, akan membentuk iodin. Iodin itu warna kekuningan. Nah, setelah terbentuk warna iodin tadi, baru dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan indikator amilum. Nah, titrasi dilakukan ini ya, sampai warna coklatnya mendekati kuning, baru ditambahkan indikator. Indikator akan menghasilkan warna biru, kita lanjutkan titrasi sampai warna birunya hilang. Nah, untuk blanko dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi tanpa kalau tadi ada sampel yang 10 mili hasil pengenceran, maka hanya menggunakan Aquades, tapi yang lainnya sama. Reagen Louvre score, kemudian penambahan Ki dan sebagainya di sini sama ya. Yang kedua adalah titrasi Len-Einen ya. Len-Einen ini juga prinsipnya sama, menggunakan CuSO4. Jadi sampelnya tadi digunakan untuk menitrasi reagen yang berisi campuran CuSO4 dan kalium natrium tatrat dengan jumlah dan konsentrasi tertentu yang sudah diketahui. Indikatornya adalah metilen biru. Titrasi dihentikan ketika warna biru dari metilen blue ini sudah memudar ya, sudah hilang karena direduksi oleh gula reduksi. Jadi prinsipnya tadi gula reduksi ya, atau jadi kita mengenal gula yang bisa mereduksi, dia akan bereaksi dengan CuSO4. Kalau CuSO4-nya dia sudah habis, maka gula reduksi akan mereduksi indikator metilen biru. Sehingga yang warna metilen biru tadi yang memang warnanya biru, kalau dia bereaksi dengan gula tadi, maka warnanya akan pudar sampai hilang. Titrasi bisa kita hentikan dan kita catat berapa penitrannya ya. Kemudian ada juga metode Nelson-Somogy ya. Prinsipnya juga masih menggunakan kuprooksida yang bereaksi dengan arsenomolibdat akan mereduksi gula ya. Kemudian akan menghasilkan molibdin biru, dan warna biru ini yang diukur absorbansinya. Jadi kuprooksida dan arsenomolibdat akan bereaksi dengan sampel glukosa atau gulanya. Nanti menghasilkan molybdenum blue. Jadi molybdenum blue ini yang bisa diamati absorbansinya. Intensitas warna biru akan yang terbentuk ini ekuivalen dengan jumlah gula reduksi yang ada pada sampel. Nah, ini persiapannya ya, kalau kita menggunakan spektrofotometri harus ada standar satu seri larutan ya. Contohnya di sini menggunakan konsentrasi 2 sampai 10 mg per 100 mili. Kemudian dilakukan dengan cara yang sama dan didapatkan data absorbansi.
Kemudian kita menghasilkan kurva baku, ya kurva baku Y sama dengan AX plus B, ya. Nah, larutan standar tersebut dibuat juga selain larutan standar juga ada larutan blanko sebagai pembanding, ya. Hasilnya tadi kemudian diamati absorbansinya pada lambda max, ya. Ini juga ternyata memerlukan pemanasan. Ini tujuannya adalah menghasilkan energi, ya. Kemudian larutan didinginkan dulu, ya, karena ada kemungkinan jika suhunya terlalu panas, ini akan mengalami beberapa senyawa mengalami kerusakan. Kemudian ditambahkan dengan reagen utamanya. Nah, kemudian hasil yang diperoleh didapatkan data konsentrasi dan absorbansi. Nah, pasti semakin pekat jumlah dari standar glukosa, maka juga semakin pekat pula absorbansi yang dihasilkan atau warna kebiruan tadi. Ya. Ini ada panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya adalah 540. Biasanya juga dicari. Ada yang melakukan penentuan terlebih dahulu ya, tapi biasanya tidak jauh dari angka ini. Ya. Kemudian ini penggunaan instrumentasi spektrofotometrik ini dengan reagen yang berbeda yaitu fosfomolibdat ya. Jadi metode ini adalah prinsipnya reaksi reduksi CuSO4 oleh gugus karbonil pada gula reduksi yang setelah dipanaskan membentuk endapan CuO, kemudian ditambahkan natrium sitrat dan tatrat serta asam fosfomolibdat akan membentuk kompleks yang berwarna biru yang diamati pada panjang gelombang 630. Nah, kemudian ada juga metode enzimatik ya. Nah, metode enzimatik ini tujuannya adalah untuk mengetahui biasanya golongan dari monosakarida. Ya, kenapa? Karena enzim bersifat spesifik. Contohnya glukos oksidase. Ya. Jadi glukosa dan oksigen jika bertemu dengan glukos oksidase, dia sebagai katalis akan menghasilkan asam glukonat dan peroksida. Peroksida ini yang bereaksi dengan ortodisianidin, kemudian dengan adanya enzim peroksidase akan menghasilkan ortodisianidin teroksidasi yang berwarna kecoklatan dan bisa diamati pada panjang gelombang yang sesuai. Ya. Nah, kenapa kok di sini untuk mengenali glukosa harus dengan enzim glukooksidase? Dia kan katalis. Karena dia bersifat spesifik. Jadi kalau pada sampel ada fruktosa, ada galaktosa, dan jenis gula-gula yang lain, maka tidak bisa nggak spesifik, maka dia reaksinya akan lambat. Tidak bisa menghasilkan peroksida. Ini kan reaksinya tidak langsung ya, jadi hanya glukosa yang akan teroksidasi menghasilkan asam glukonat dan menghasilkan peroksida dengan adanya enzim glukos oksidase. Nanti jika ingin mengetahui fruktosa menggunakan enzim yang lain, ya. Jadi enzim yang sesuai dengan fruktosa dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya untuk analisis karbohidrat.